Kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sharing sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini temanya saya berikan judul perjanjian perlindungan Tuhan. Ya, the promise of protection. Tentu kita ingin hari-hari yang kita jalani terutama di tahun 2024 ini kita mengalami bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan jagai kita. Tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang gak ingin mengalami, tidak merindukan mengalami namanya perjanjian perlindungan Tuhan. Masalah mungkin datang, tantangan mungkin kita hadapi, tetapi Tuhan lindungi kita, Tuhan selamatkan kita. Mari kita akan sama-sama belajar pagi ini tentang sebuah perjanjian Tuhan melindungi setiap kita. The promise of protection. Kita baca ayatnya saudara ya, ada hal yang kita mesti kerjakan untuk kita menerima yang namanya perjanjian perlindungan Tuhan. Kita baca ayat yang di atasnya saja. Saya langsung kasih terjemahan yang lain di bawahnya saudara. Baca yang di atas selain bahasa Indonesia. Yesaya pasal 30 di ayat yang ke-15. Ada kelihatan ya, sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Tuhan itu tahu siapa manusia, kelemahan manusia, penyakitnya manusia Tuhan itu tahu. Yaitu apa? Enggan gitu ya. Seringkali kita disuruh bertobat. Dengan bertobat dan tinggal diam dikatakan apa? Kamu akan diselamatkan. Inilah yang saya beri nama, inilah yang saya sebut tadi, the promise of protection, janji perlindungan Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dari situasi huru hara persoalan yang ada dalam dunia ini. Kita punya janji perlindungannya. Tetapi ada hal yang Tuhan harapkan, Tuhan minta kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berkata, firman berkata pada kalimat bagian terakhir, tetapi kamu enggan. Ini problemnya. Tuhan tahu penyakitnya kita, ogah-ogahan. Dilindungi Tuhan mau, diselamatkan Tuhan mau, diberkati Tuhan mau, terima uluran tangan Tuhan. Kita senang, kita suka, kita mau. Tapi enggan apa? Melakukan yang Tuhan rindu, melakukan apa yang Tuhan minta. Apa yang Tuhan minta sama kita? Kita akan belajar kalimat ini. Dengan bertobat dan tinggal diam. Ini yang pertama Tuhan minta sama kita. Kita bicara cuma dua hal pagi ini. Tapi yang pertama dia minta adalah ini tuntutannya. Supaya kita menerima the promise of protection, perlindungan keselamatan Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam. Ini yang pertama dia minta. Yang menariknya di dalam terjemahan versi bahasa Inggris King James Version, versi KJV dikatakan in returning and rest. Saya ulang saudara ya. Kita mau bahas dulu tentang dengan bertobat dan tinggal diam. Versi yang lain berkata in returning and rest. Versi ini yang saya coba mau pakai sama saudara. Kata bertobat itu pakai kata in returning and rest. Artinya adalah begini. Dengan kembali ke tempat asal, kembali ke tempat semula, ke tempat awal. Lalu kita rest di situ, tinggal diam di situ. Rest istirahat di situ. Jangan tinggalkan lagi tempat itu. Jadi kalau ditanya bertobat itu apa sih? Bertobat itu artinya in returning, kembali ke tempat asal, berputar balik kembali ke tempat semula. Nanti saya coba jelaskan. Tapi intinya begini, kalau kita ingin mendapatkan yang namanya janji perlindungan Tuhan, masalah mungkin ada ya, kesulitan mungkin kita hadapi, tantangan ada. Itu realita hidup di dunia ini. Tapi ada janji perlindungan Tuhan buat kita. Kita lakukan dua hal. Dua hal itu maksudnya adalah begini. Coba next lihat. Pertama dengan bertobat. Kedua tinggal diam dikatakan kamu akan diselamatkan. Nah sekarang kita lihat dulu. Saya ajak kita perdalam tentang kata bertobat. Itu yang Tuhan minta. Mau dilindungi Tuhan? Amin, tentu kita mau. Tapi yang Tuhan minta syaratnya ini. Kitanya mesti tinggal di dalam pertobatan.
Seringkali sayangnya pemahaman kita tentang bertobat, saya pikir banyak kita berpikir bertobat itu untuk orang yang baru pertama kali kenal Tuhan, tinggal dalam dosa, atau dia sudah tinggalkan Tuhan, lalu dia bertobat. Seringkali pengertian kita seperti itu. Seringkali kita berpikir kita yang sudah lama ikut Tuhan, percaya sama Tuhan, kita nggak perlu bertobat. Menurut saya bukan seperti itu kata pertobatan. Makanya saya pilih kata bertobat, saya pakai kata in returning. Saat ini pagi ini sama saudara. In returning itu atau bertobat dalam bahasa Ibrani-nya disalin dengan kata zov. Zov itu artinya berputar, berbalik kembali, U-turn saudara ya. Putar balik kembali, arah hidup kita salah. Yang kita lakukan ternyata melenceng dari apa yang Tuhan mau. Maka kita bertobat kata Alkitab. Jadi meskipun kita Kristen sudah puluhan tahun, sudah 25 tahun, saya udah lama Pak jadi Kristen Pak. Udah 30 tahun, 40 tahun. Saya sedang tidak berbicara tentang berapa lamanya kita ikut Yesus. Berapa lama pun kita ikut Yesus maupun yang baru, kita diminta sama Tuhan pagi hari ini untuk tinggal dalam pertobatan. Tuhan minta sama kita untuk in returning. Maksudnya apa? Setiap kali kita sadar, kita tahu Tuhan ingatkan kita sudah salah langkah kita. Yang kita buat sudah salah, jangan terus ikuti jalan yang salah. Tuhan mau kita in returning, U-turn, putar balik kembali. Kembali kemana? Kembali ke tempat asal. Kembali kemana? Kembali ke tempat semula ketika kita mengalami cintanya Tuhan. Itulah yang seringkali kita sebut diberi nama kasih mula-mula. Kembali ke sana. Wahyu pasal 2 nanti saya terangkan ayat 4 dan 5 dalam perjanjian baru. Coba Anda baca gambar ini. Dalam perjanjian baru kita mengenal istilah yang sangat familiar di telinga kita sebagai orang Kristen. Istilah apa? Kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya pikir hampir setiap kita yang ada dalam doa pagi ini udah ngerti, udah paham ya tentang kembali kepada kasih mula-mula. Kembali pada kasih mula-mula itu sering kita katakan pada saudara seiman kita yang lain. Ketika dia mulai tinggalkan Tuhan, ayo kembali kepada kasih yang mula-mula. Apa sih kasih mula-mula itu? Kasih pertama kali kita jatuh cinta. Kasih mula-mula itu adalah awal ketika kita pertama kali mengalami jatuh cinta dengan Tuhan. Awal perjumpaan kita dengan Tuhan. Ketika kita pertama kali dilawat sama Tuhan. Hati kita disentuh sama Tuhan. Awal itulah kita kembali namanya kasih mula-mula. Dan bertobat itu ternyata in returning. Itu artinya kembali kepada kasih yang awal itu loh. Putar baliklah ya, kembali kepada awal perjumpaan dengan Tuhan. Kayak jatuh cinta orang pacaran itu loh. Makanya di gambar bawahnya itu saya kasih gambar ada sepasang suami istri. Saya kasih love. Saya kasih contoh begini. Sepasang suami istri sekalipun saudara ya mungkin sudah lama menikah. Udah puluhan tahun, 40 tahun. Ada yang sudah jalani pernikahan mungkin di antara saudara 50 tahun. Atau berapa puluh tahun Anda menikah. Anak sudah besar-besar, sudah kuliah Pak anak saya. Bahkan di antara saudara, anak-anak saudara sudah menikah, udah punya rumah tangga sendiri-sendiri. Engkau punya anak, sudah punya suami, punya istri, bahkan sudah punya anak lagi. Ada udah punya cucu. Meskipun sudah begitu lama engkau dengan pasangan hidupmu berumah tangga, arungi kehidupan rumah tangga. Kalau saya ambil contoh, kembali kepada kasih awal, ke tempat asal yang mula-mula. Awal jatuh cinta, suami istri kadangkala menurut saya perlu ikuti firman Allah ini. Kadangkala perlu cuman keluar berduaan saja dengan suami istri. Saya kadangkala dengan istri saya pun seperti itu. Kadang kalau ada kesempatan tertentu kami cuman berdua. Kalau anak saya sedang sekolah yang kecil, kalau yang atas memang kan kuliah saudara ya. Kadang kami cuman ambil waktu berdua kemana gitu saudara ya. Untuk apa sih cuman berdua? Menghangatkan cinta kasih dalam rumah tangga kita. Terutama suami istri itu Anda pasti punya namanya memori. Tempat-tempat gitu yang meninggalkan memori yang membekas di saudara, di hati saudara.
Itu tempat yang apa ya? Ada jatuh cinta pertama kali dengan pasanganmu. Ada tempat-tempat tertentu yang ada memori khusus. Ketika engkau pertama kali mengalami jatuh cinta dengan pasangan hidupmu, kadang tidak ada salahnya kita berjalan berdua ke tempat-tempat seperti itu. Mungkin sambil bergandengan tangan kah atau bagaimanakah. Untuk apa sih pendeta? Menghangatkan cinta kasih. Dalam kehidupan rohani kita, kehidupan iman Kristen yang kita jalani, ternyata Tuhan pun minta seperti itu sama kita. Minta in returning. Ya, kembali ke tempat asal, kembali ke asal mula-mula, di mana kita berjumpa dengan Tuhan, mengalami sentuhan kasih Tuhan. Ada ngerti kan kasih mula-mula? Saya pernah terangkan sama saudara. Disadari atau tidak, seringkali tanpa sadar, kasih mula-mula kita kepada Tuhan itu tendensinya makin lama makin turun loh. Sadar atau enggak saudara selama ini? Kadang-kala kita itu on fire, kasihnya luar biasa. Rasanya gak mau tinggalkan Tuhan, cinta luar biasa, berkobar-kobar bergelora. Tapi sadar enggak, kadang-kala kita mengalami satu titik, cinta itu sepertinya pudar gitu. Tambah lama, tambah turun, tambah lama, tambah pudar. Makanya muncul ayat yang kita baca tadi dalam Yesaya pasal 30 15. Tuhan minta sama kita in returning, kembali ke tempat asal. Istilah di Indonesia kita kenal kata mudik. Lebaran itu ada kata mudik, ada orang pulang kampung. Ngapain pulang kampung? Ke tempat asal. Tempat asal kita, tempat kampung kita itu kan banyak memorinya kan. Yang bisa menimbulkan aku ngalami ini, aku ngalami ini. Tuhan suruh kita mudik kembali ke tempat asal kita di jamaah Tuhan, bertemu dengan Dia. Ingat pengalaman cinta mula-mula, berkobar-kobar kan jatuh cinta kita sama Tuhan. Seperti saya pernah bilang, kita tahu orang tua kita, ayah ibu kita, bapak ibu kita, papa mama kita cinta sekali sama kita. Tapi kita rasakan cinta mula-mulanya Tuhan menjamah kita itu luar biasa. Beda dengan cintanya dunia. Beda dengan cintanya papa mama kita. Saya setuju orang tua kita pasti cinta sayang sama kita. Tapi kita merasakan cinta Tuhan itu lebih besar. Kita merasakan bisa menikmati gitu loh. Cinta Tuhan itu lebih manis ya dari cinta papa mama. Cintanya Tuhan kita rasakan gini. Menerima kita apa adanya. Terima kita tanpa syarat. Apalagi kalau hidup kita udah, sorry kata-kata saya, bejat. Hidup kita kacau balau. Ternyata hidup kita di masa dulu sebelum berjumpa di jamaah dengan cintanya Tuhan. Berantakan hidup kita. Lalu kita jumpa sama cinta Tuhan. Alami jamahan Tuhan. Itu kita sampai nangis loh. Kita merasakan cinta Tuhan beda ya. Sampai dikit-dikit nangis. Baru sebut nama, terima kasih Yesus. Udah meleleh air mata kita. Udah hancur lebur hati kita. Tidak tahan menikmati manisnya, indahnya cintanya Tuhan. Dan Tuhan mau begini. Iman kita, perjalanan rohani kita, mudik seperti itu. Balik ke tempat asal seperti itu. Apalagi ketika saudara dihantam sama kesulitan, ngalami masalah. Cinta itu bisa pudar loh. Saya cuma ingatkan begini, Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, catat baik-baik. Yang namanya cinta sama Tuhan, cinta mula-mula, itu bisa pudar. Itu bisa turun. Saya pernah ajarkan, durasinya seringkali nggak tahan lama. Makanya kita sering lihat, saya suka ajarkan, kita kadang-kadang ketemu sama orang dulu waktu kita pertama kenal Tuhan, kita kagum sama orang-orang, wih luar biasa ya imannya. Luar biasa ya nasihat-nasihatnya. Tapi kemudian sekarang kita ketemu, tidak berbekas cintanya itu. Kata-kata tentang Tuhan yang pernah menguatkan kita, tidak berbekas, tidak ada lagi di mulutnya. Kenapa? Udah pudar tuh kasihnya. Cinta mula-mula itu bisa turun saudara ya. Karena begini, kita nggak punya power dalam diri kita. Kita nggak punya kekuatan dalam diri kita untuk kita bisa mencintai Tuhan. Siapakah orang yang bisa cinta Tuhan? Orang yang bisa cinta Tuhan adalah orang yang memang mengalami kasih Tuhan. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Kita itu nggak bisa mengasihi Tuhan loh. Kalau kita nggak lebih dulu mengalami kasih Tuhan. Itu ada ayatnya kan. Coba dicek ya kalau nggak salah dalam 1 Yohanes 4. Coba multimedia tolong cekin saya ayat 19 tuh kayaknya ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Iya betul, terima kasih.
Mari sama-sama kita baca, hanya sekedar mengingatkan. Kita itu gak punya, jangan merasa sombong, merasa oh saya cinta Tuhan. Yang membuat kita bisa cinta Tuhan, karena Tuhan yang sudah menjamah kita dengan kasih-Nya. Ayo sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Clear, jelas. Jadi jelas ya, kenapa kita bisa mengasihi Tuhan? Kita cuma memantulkan, seperti saya suka bilang. Karena Tuhan yang lebih dulu menjamah kita dengan kasih-Nya. Dia berikan kasih-Nya. Dan kita merasakan manis ya kasih Tuhan. Indah ya kasih Tuhan. Kasih Tuhan ini beda sama yang lain ya. Kasih Tuhan itu menerima kita apa adanya. Kita tahulah diri kita banyak kekurangan. Tidak sempurna kita. Kadang kita mengecewakan Tuhan, mulut kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, cara bisnis kita, cara kerja kita. Kalau kita diam, kita renungkan, aku udah mengecewakan Tuhan. Tapi ketika kita balik in returning, mudik. Makanya Tuhan minta sama kita pagi ini, iman rohani kita. Dikatakan kembali bertobat, in returning. Dan rest di situ, diam di situ. Jangan kemana-mana kata Tuhan. Tinggal dalam pertobatan, istirahat di situ, diam di situ. Maka kamu diselamatkan. Itu kan yang Tuhan minta sama kita, saudara ya. Dalam Kejadian pasal 35, ada satu contoh. Mudik kembali kepada kasih Tuhan. Saya kasih contoh sama saudara. Di Perjanjian Lama ada sebuah kisah tentang Yakub. Setelah Yakub jalani kehidupan sendirian jauh, bahkan sampai dia menikah ketemu sama mertuanya Laban, dia banyak ditipu kan. Banyak remuk hidupnya Yakub, dia jago tipu, tapi mertuanya jauh lebih jago daripada dia, hancur-hancuran dia. Atau saya baca dulu ayat ini, Kejadian 35 ayat 1. Perhatikan ya kalimatnya. Allah berfirman kepada Yakub yang sudah sebetulnya udah lelah jiwanya. Apa firman Tuhan? Bersiaplah, pergilah ke Betel. Betel artinya adalah bait Allah atau rumah Allah. Betel. Yang kasih nama Betel itu Yakub kok kemudian saudara ya. Tinggallah di situ, rest di situ, istirahat tenang di situ di Betel. Dan buatlah di situ mezbah, penyembahan bagi Allah. Yang telah diingatkan, yang telah. Kenapa disuruh balik ke Betel, bangun mezbah di Betel, di rumah Allah di situ? Kenapa disuruh mudik balik ke sana? Ada peristiwa di Betel. Allah di mana yang telah menampakkan diri kepadamu. Ada ingat peristiwa di Betel? Ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Cerita itu, lihat gambar itu, tertulis perkataan Tuhan dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 17. Dia nipu bapaknya, ya. Lalu kemudian dia juga nipu kakaknya, kokonya dia tipu Esau. Mengambil hak kesulungan, mencuri hak kesulungan. Papanya yang marah, kakaknya Esau juga marah. Dan marahnya dendam dibawa sampai mati, dikejar mau dibunuh yang namanya Yakub. Ketika mamanya si Ribka mendengar Yakub yang dia cinta mau dibunuh sama kakaknya. Kamu lari pergi kepada kakakku si Laban. Cari pamanmu di sana. Justru pergi. Nah ketika dia mulai tinggalkan Berseba di rumah orang tuanya, dia sendirian. Mamanya nggak ada, papanya nggak ada, kakaknya yang suka jagai dia, lindungi dia, bahkan mau bunuh dia sendirian. Ini anak manja, disayang mamanya. Biasanya cuma tinggal di kemah, cuma diam di rumah. Sekarang merantau sendirian, mulai menghadapi kerasnya tantangan dunia, pahit getirnya dunia, sendiri nggak ada siapa-siapa. Lalu dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 17 dia sampai di satu tempat yang gak ada namanya saat itu. Apa namanya gak ada. Nah di tempat itu dialah jiwanya sebetulnya ketakutan sebetulnya sendirian di situ. Dia tidur. Nanti multimedia mau coba sediakan ayat Kejadian 28 ya. Dia tidur di atas bantal batu. Dipikir-pikir kok bisa ya Yakub dalam kesulitan tidur pakai bantal batu. Kalau kita mungkin gak kuat ya. Mungkin ada berpikir hanya orang kepala batu pendeta yang bisa tidur di atas bantal batu. Mungkin saudara ya. Tapi aneh. Yakub ini dia tidur saudara di atas bantal batu itu. Dan yang menarik dalam kesusahannya, kesendiriannya mengalami itu. Di ayat-ayat ini multimedia bisa gak sediakan ayat yang ke sekitar ayat berapa itu ya? 15 coba.
Saya cekin sedikit saudara supaya Anda paham ya. Nah ini dia. Ayat yang ke-14 dulu. Kelihatan tidak 14. Saya baca ya. Ini janji Tuhan. Ya. Atau coba naik dulu. Kelewatan kayaknya ya. Naik dulu. Dia lihat anak tangga itu di mana ya. Nah. Ketika dia tidur di atas bantal batu ayat 12 dikatakan. Maka bermimpilah ia. Tidur di atas bantal batu dia mimpi. Si Yakub. Mimpinya bagaimana? Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Heaven. Sampai ke sorga. Dan tampaklah dalam mimpi penglihatan itu malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Anda bayangkan lagi susah, sendirian, sengsara, bantal batu, bantal kepalanya. Tapi dia lihat keindahan loh. Dia lihat sorga terbuka, ada tangga dari sorga turun ke bumi. Dan dia lihat malaikat Allah, bukan lihat setan. Lihat malaikat. Malaikat turun naik, itu kan sebuah pemandangan yang indah. Dalam kesulitan, kesusahannya dia lihat pintu sorga terbuka loh. Lalu kita lihat ayat 13. Apa kata Alkitab? Berdirilah Tuhan di sampingnya. Ada mesti sadar loh. Dalam mengalami keadaan seperti Yakub sekalipun. Kesulitan, kesusahan, rasanya ketakutan dikejar-kejar oleh problem masalah. Kita seringkali berpikir tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Karena kita dikejar masalah. Seringkali kita berpikir Tuhan tinggalkan saya. No, saya katakan. Dalam keberatan hidupmu hari ini. Lihat ini ayat. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Di sampingnya Yakub. Yakub lihat itu. Dan berfirman Tuhan. Kalau ada Tuhan pasti ada tuntunan firman-Nya. Ada Tuhan, pasti ada kuasa firman-Nya. Tuhan berfirman begini, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring, yang tidak ada tempatnya, nah kemudian namanya Betel tadi. Ini akan kuberikan kepadamu, luar biasa. Dan kepada keturunanmu, generasimu, 14, perhatikan. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dalam kesusahan terima janji berkat. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bukan cuman kamu terima berkat, keturunanmu anak cucumu juga diberkati. Dalam kesusahan terima janji berkat, keselamatan, perlindungan. Terus saya sambung 15 biar lebih jelas. Sesungguhnya, nah ini janji Tuhan. The promise of protection. Aku menyertai engkau. Ya, dan aku akan melindungi engkau, menyelamatkan engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Perlindungan Tuhan janjinya. Lihat 16 saudara ya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, bangun dari penglihatan mimpinya itu, berkatalah ia, sadar Yakub, ya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Seringkali kita ini kan loss-nya seperti ini kan. Dalam kesulitan kita pikir tidak ada Tuhan di luar pengetahuan kita, padahal Tuhan ada bersama kita. Jelas Yakub berkata, Tuhan ada di tempat ini. Saya percaya pagi ini pun dalam menghadapi penderitaan, kesulitan, tantangan, beban hidup yang menghimpit saudara. Saya mau ingatkan, ada Tuhan bersama saudara. Ada Tuhan di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Ayat 17 kalau ada kelihatan sama-sama kita membacanya. 2 dan 3. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, Betel. Ini pintu gerbang sorga. Kemudian tempat yang dia nggak tahu bantal batu tadi, ini adalah rumah Allah. Karena dia lihat Allah di situ. Ternyata Tuhan nggak tinggalkan aku ya. Dalam suka duka kita yang kita hadapi, selalu ada Tuhan bersama kita. Ayat ini mengharukan sebetulnya. Pengalaman Yakub itu akan jadi pengalaman kita. Tuhan ingatkan sama Yakub dalam kesulitannya. Ketika dia sudah berjalan jauh tinggalkan ayah ibunya. Dikejar-kejar sama kakaknya, udah jauh jalani hidup. Ketakutan lelah jiwanya.
Ketika dalam kondisi itu Tuhan ingatkan, kembali ke tempat asalmu. Mudik, Yakub, kembali di mana kamu berjumpa dengan aku. Kamu lihat pintu sorga terbuka, di mana kamu berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Allah, pintu gerbang sorga. Tuhan katakan, balik lagi ke tempat itu, ke pintu gerbang sorga ketika kamu mengalami perjumpaan dengan aku. Dan rest di situ, tinggal di situ. Dalam kelemahan kelelahannya kehidupan Yakub, Tuhan katakan apa? Kamu mudik kembali ke tempat semula. Kamu mengalami perjumpaan aku. Lihat pintu gerbang sorga terbuka dalam hidupmu. Yakub balik. Itu cara Tuhan mengajar. Ada ingat gak kisah tentang anak terhilang? Kisah anak terhilang si prodigal son ini pun bicara pertobatan in returning. Putar balik. Kita tahu anak bungsu anak terhilang ini tinggalkan rumah bapaknya sudah jauh. Tidak dengar nasihat bapaknya. Sebetulnya kisah anak terhilang ini pelajaran besar dalam kehidupan kita orang Kristen. Namanya anak. Kalau kita anak punya orang tua, ya dengerin nasihat orang tua kita. Kata-kata orang tua kita dengerin. Karena orang tua kita jauh lebih berpengalaman daripada kita sebagai anak. Udah ngalami macam-macam pahit getirnya, asam manisnya yang ada kehidupan di dunia ini. Dengerin nasihatnya kalau udah ingin mengalami seperti anak terhilang. Ada terhilang karena dia sudah tinggalkan jauh dari bapaknya, rumah bapaknya. Dia menderita, mau makan aja gak bisa. Dia sengsara, udah jauh dari bapaknya. Tuhan sadarkan dia sadar, aku mesti kembali kepada bapak. Kembali kepada dia dulunya gak ngerti, bapaknya kasih nasihat, tegur dia, tuntun hidupnya. Itu kan hati bapak itu kan penuh kasih. Gak ngerti, kadang kita anak seperti itu kan. Nanti setelah kita menikah, jadi bapak, punya anak baru kita ngerti, oh iya ya, dulu aku begini membantah orang tua. Ternyata tujuannya sayang, cinta, supaya aku gak jatuh, gak hancur, masa depan gak suram, supaya masa depan baik. Baru ngerti kita. Anak terhilang baru sadar ketika mengalami kerasnya kehidupan. Iya ya, aku udah bisa jauh dari bapak. Dia in returning, kembali ke tempat asalnya, mudik kepada bapaknya. Baru dia sadar, tersingkap, terbuka. Hati bapaknya penuh kasih. Rupanya bapaknya, kalau Anda baca kisah sesungguhnya Lukas 15 ayat 11 sampai 32, bapaknya sepertinya menunggu setiap hari kapan dia anak bungsu pulang, yang sudah hilang kapan yang balik. Terbukti Alkitab ceritakan ketika si bungsu yang terhilang ini in returning, U-turn kembali kepada bapaknya. Si anak ini kan sudah kurus kering, tidak makan. Dia minta sama bosnya, minta makanan babi, nggak dikasih. Babi masih bisa makan, dia kelaparan gak bisa makan. Kenapa? Udah jauh tinggalkan kasih bapaknya. Makanya disuruh returning kembali. Dan ketika tidak ada cara lain sih saudara ya. Untuk Anda mengalami the promise of protectionnya Tuhan. Anda mengalami janji-janji Tuhan terjadi, digenapi. Menjadi sebuah realita dalam hidup kita. Tidak ada cara lain. Mesti bertobat, mesti in returning. Kembali kepada kasihnya Bapak. Saya mau ingatkan 2024 ini utamakan yang rohani. Kejar kasih Bapak. Kejar apa itu perintah Tuhan, firman Allah. Lakukan itu. Maka yang namanya perjanjian Allah, keselamatankah, blessingkah, breakthrough terobosan, itu jadi realita yang pasti kita alami. Balik kembali kepada kasihnya Bapak. Anak ini kembali. Sehingga apa yang dia inginkan itu digenapi. Bahkan yang dia tidak minta, bapaknya kasih. Dipulihkan semuanya. Dipulihkan semuanya. The promise, segala janji itu dikasih. Dia gak minta cincin, dikasih cincin. Kasih kasut, kasih jubah. Minta cuman makan, jadikan aku pegawai saja. Gak layak jadi anak. Tapi bapaknya kembalikan posisi sebagai anak. Jubah, cincin, sepatu, tanda dia anak. Dan dibikinin pesta. Sebetulnya makan cukup 1 piring, 2 piring. Dibikin pesta, lembut tambun dipotong. Kelimpahan terjadi. The promise protectionnya Tuhan dinyatakan. Tapi cuma satu syaratnya. Mudik kembali kepada kasihnya Bapak. Jadi hari ini sederhana. Khotbah yang sampaikan sama saudari saya ajarkan. Kembalilah kepada kasih Bapak. Pelihara kasih itu. Kepeliharakan kasih itu. Jadi hari demi hari ingat cinta Tuhan itu penting loh.
Mengasihi Tuhan itu penting. Begitu Anda menemukan kadar kasihmu udah mulai turun, kembali kepada kasih Bapa. Ingat bagaimana pertama kali Tuhan tuh jatuh cinta dengan kita. Ingat pertama kali yang Tuhan, sebetulnya begini saudara, saya pernah ajarkan dia. Harusnya kekristenan kita itu tambah lama, harusnya cinta kita itu melebihi cinta mula-mula. Cinta mula-mula itu kan cinta pacaran. Ada nggak maksud saya ya? Kita sebetulnya nggak boleh, kalau saya mau jujur ngomong sama saudara, Anda udah lama ikut Tuhan puluhan tahun, cintamu sama Tuhan kayak cinta pacaran. Orang pacaran itu kadang-kadang ada yang saling mengambil keuntungan kan. Ya, seringkali tolongin aku dong, aku lagi begini, tolongin aku dong beliin obat segala macam. Itu orang pacaran. Apakah cinta kita kepada Tuhan hanya tolongin saja? Ketika kita ditolongin baru cinta. Harusnya cinta kita itu seperti cinta mempelai, cinta pengantin. Yang hanya maut memisahkan kita berdua. Harusnya cintanya Anda sama saya tambah tahun, tambah hari, tambah cinta pengantin. Tak terpisahkan sampai maut memisahkan kita. Sampai akhir kehidupan kita tetap cinta Tuhan. Masalah, kesulitan, kesukaran gak bisa pisahkan kita. Orang pacaran bisa pisah kalau dia kena masalah. Kalau cinta pengantin gak bisa-bisa. Cinta kita harusnya tambah tahun. Cinta pengantin bukan cinta mula-mula. Tapi ini kan bicara kejatuhan. Kalau kita sudah mulai mengalami degradasi. Kasih kita mulai tawar. Ya tidak ada jalan lain. Kembali ke kasih yang awal tadi. Mudik, ayo mudik. In returning kembali. Jalani 2024 itu dengan cinta sama Tuhan. Maka Anda pasti mengalami yang namanya apa? Protection tadi, janji perlindungannya daripada Tuhan. Coba lihat gambar ini beberapa ayat lagi saya selesaikan. Jadi betapa pentingnya ya kita kembali di mana kita pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan. Ini ayatnya ya. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. Anda baca di rumah saja. Teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus. Karena mereka melakukan kegiatan pelayanan yang luar biasa, berkobar-kobar, tahan menderita. Mereka akan bisa menolak namanya nabi palsu, kuat tahan menderita, tahan banting. Jemaat yang aktif, kriteria jemaat Efesus top jempolan, luar biasa. Tapi ternyata ditegur sama Tuhan keras. Kamu melakukan semua itu tidak dengan kasih mula-mula. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Jadi kalau orang Kristen sekalipun udah puluhan tahun dia ikut Yesus. Saya Kristen Pak, puluhan tahun. Tapi segala gerak kehidupan kita yang kita lakukan, kalau dasarnya penggeraknya bukan karena cinta mula-mula sama Tuhan, itu dikatakan sudah mengalami kejatuhan sangat dalam. Makanya Tuhan katakan apa? Kembali kamu kepada kasih mula-mula. Kembali pada kasih mula-mula. Lihat gambar berikutnya, statement ini betapa pentingnya berdasarkan Wahyu 2:4-5 ini. Kita kembali kepada kasih mula-mula. Di mana Tuhan melawat kita. Waktu kita berkobar-kobar cinta kita sama Tuhan. Penting seperti itu. Nah bagian coba Anda lihat. Anda foto saja boleh. Anda catat saja. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ayat ini mengajar kepada kita loh. Semua yang kita lakukan, gerak kita tanpa kasih semua sia-sia. Tidak ada nilainya, kosong di mata Tuhan. Seperti gong yang berkumandang cana berinya dong, tapi tidak ada artinya apa-apa. Semua gerakan kita mesti kasih. Tanpa kasih ya gak ada gunanya, tidak ada nilainya kita. Makanya Tuhan katakan kembali pada kasih. Lakukan semua geraknya kasih. Jadi kalau kita sudah terlalu jauh langkah kita, ayo kembali kepada irama langkahnya Tuhan. Kembali kepada sorot terang lampunya Tuhan. Kembali kepada firman-Nya. Kembali kepada kasih-Nya. Cuma saya mau ingatkan sedikit, lihat Matius 24 ayat 12 ya. Saya bacakan ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan zaman di mana kita hidup saudara ya. Kefasikan, kedurhakaan. Maka dikatakan kasih kebanyakan orang kan menjadi dingin. Ayat ini penting loh. Karena kita berada pada masa nubuatan ayat ini. Karena makin bertambahnya kedurhakaan zaman. Akhir zaman itu makin durhaka, makin banyak dosa. Kalau dosa makin banyak kita buat jauh dari Tuhan, ya kasih kita dingin. Tinggal timbangan neracanya bagaimana. Apakah kasih kita yang lebih berat atau dosa yang lebih berat? Saya berharap kasih kita yang limpah di hati kita. Kalau kasih limpah di hati kita, dosa makin kecil kita berbuat.
Tapi kalau dosanya makin berat, ya makin tidak ada kasih kepada Tuhan. Saya mau tutup dengan satu ayat terakhir saudara ya. Coba lihat Yesaya 30 ayat 15 lagi, next kemudian. Nah, saya kunci dengan ayat ini ya. Saya lanjutkan, saya langsung masuk ayat ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Ayat pertama tadi yang kita baca, renungan kita. Dengan bertobat dan tinggal diam. Kalau sudah in returning kembali kepada kasih Tuhan, diam di situ. Rest di situ. Rest itu kan artinya kan istirahat. Rest area. Itu tempat kita istirahat. Diam di situ. Seperti saya sedang mengajar saudara, saya duduknya di kursi. Berat badan saya, bukan rahasia saudara ya, 81 mungkin sekarang. Ya cukup lumayan berat juga 81. Ketika saya duduk, berat badan saya 81 bukan dua kaki saya lagi yang menanggungnya, memikulnya. Tapi kursi ini yang menanggungnya. Dan saya duduk sandar percaya saja dengan kursi ini. Saya tidak takut jatuh karena saya tahu ini kuat untuk sandaran saya. Ini kuat untuk saya rest, sandar istirahat, nyandar di kursi ini. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau Anda kembali kepada kasih Tuhan, ya tinggal di situ, rest di situ, istirahat di situ. Jangan kemana-mana lagi. Jangan jalannya menyimpang lagi, rest tinggal diam di situ. Maka Anda mengalami protection, keselamatan, perlindungan, blessing, breakthrough, terobosan. Tapi restnya sama kasih Tuhan. Sandaran kita itu Tuhan. Seperti saya nyandarkan tubuh saya, aman di sini. Tidak ada apa-apa. Saya tidak jatuh ke belakang, saya tidak jatuh ke depan. Karena ini kuat nyadarin saya. Tuhan itu lebih kuat dari kursi ini untuk sandaran hidup kita. 2024 rest sama Tuhan, sandar sama Tuhan. Kalau ada lelah hadapi hidupmu, dah kuat saya Pak. Kerjaan banyak masalah Pak. Utang saya rasanya gak sanggup saya bayar Pak. Mudik sama Tuhan, sandar sama Tuhan. Seperti saya nyandar sama kursi ini, tenang, nyaman. Sandar sama Tuhan, bersandar pada kasih-Nya, maka janjinya Anda alami. Saya baca lengkap dulu ayat ini lalu selesai. Dengan bertobat dan tinggal diam, diam rest itu, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang rest bersama Tuhan dan percaya terletak kekuatanmu. Kapan kita jadi kuat? Ketika kita tinggal rest sama Tuhan dan kita percaya sama Tuhan, oh kita jadi kuat. Saya berdoa 2024 kuat iman saudara, makin berkobar-kobar, cintamu makin meningkat melebihi cinta mula-mula. Kuncinya di mana saudara? Rest sama Tuhan, sandar, ada masalah istirahatnya sama Tuhan, nyandarnya sama Tuhan. Maka yang namanya janji keselamatan, pertolongan Tuhan nyata atas setiap kali. Saya mau diproteksi sama Tuhan Pak Pendeta, saya mau ditolong sama Tuhan. Mudik kembali pada cinta Tuhan, kembali pada kasihnya Tuhan, tinggalkan dosa, kembali kepada jalan Tuhan dan diam di situ, sandar sama Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.